Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, jumpa lagi bersama dengan saya Olivia Dan saya Daniel. dalam Do Share Daniel Olivia Sharing atau Do Share, artinya buat teman-teman semua yang sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini juga perlu untuk men-sharekan apa yang akan kita bahas kali ini. Iya. Karena ini adalah satu topik yang menarik sekali dan mungkin kadang-kadang agak terlewatkan dalam kehidupan kita. Karena tahu atau enggak, sadar atau enggak, terima atau enggak, seringkali topik yang akan kita bahas ini ya berkaitan dengan dunia kerja. Oke, itu Betul. dulunya, dunia kerja. Dunia kerja. Seringkali itu orang suka memisahkan antara dunia kerja dengan hal-hal yang rohani. Seolah-olah dunia kerja itu satu dunia yang berbeda, jangan dikait-kaitkan dengan kerohanian. Jadi ngomong-ngomong kenapa kita bahas dunia kerja lagi, kan waktu itu pernah kita bahas tentang dunia kerja. Gara-gara apa? Kemarin tanggal 1. Oh iya. Sekarang tanggal 4. Tanggal 4 ya, tanggal 4 ya. Ini sebenarnya ada satu apa ya? Satu hari ya, satu hari yang somehow menjadi begitu aku terasa banget sih efeknya sejak tinggal di Kota Medan. Karena tanggal 1 itu sering ada demo. Tanggal 1 Mei. Kemarin ada demo nggak ya? Kita nggak perhatikan ya. Nggak ngikutin. Cuman kalau tahun-tahun kemarin sih iya, selalu ada demo tanggal 1 Mei saat memperingati Hari Buruh atau Labor Day. Labor Day. Gitu. Kamu pernah demo nggak? Enggak lah. Sejauh ini aku baik-baik saja. Oke. Demo masak sama demo make up iya. Demo masak? Oh ya, kapan? Maksudnya aku bantuin kamu yang Oh. masak gitu. Pegangin ini aja Pegangin. video, bukan aku yang masak. Kalau demo make up ya. Oke, kembali lagi ke mengenai Labor Day. Nah, karena Labor Day ini merupakan satu hal yang khususnya bagi kita lah yang di Kota Medan ya, terasa banget. Aku nggak tahu kalau di kota lain mungkin iya. Tapi yang jelas dulu aku di Kupang nggak terasa sih. Jogja ada nggak sih? Ada ya Labor Day ya? Ada. Kayaknya Kupang kita nggak terlalu Cuman mendengar. waktu itu kan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang bekerja sehingga Nggak terlalu mendaur. mengarah ke sana. Kita kerja, tapi kita pun nggak ikut-ikutan, nggak Betul. terlalu nggak terlalu aware dengan hal seperti itu. Kurang Tapi- gaul. kurang gaul. Pikniknya kurang jauh. Tapi tahu nggak sih sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan atau dunia kerja itu sebenarnya merupakan hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan spiritualitas kita, kerohanian kita. Karena percaya atau tidak, kita yang ada di dalam Kristus, semua yang kita lakukan itu adalah hal yang rohani. Jadi merupakan satu fondasi yang perlu kita samakan dulu nih, bahwa sebenarnya kita jangan memisahkan tentang pekerjaan itu satu dunia yang berbeda. Kemudian kalau kerohanian itu dunia yang berbeda. Kemudian muncul ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau aku ke kantor, kalau aku ke tempat kerjaku, ya agamaku ku taruh Taruh di rumah. taruh di rumah, atau paling banter ya kalau ke bawah ditaruh di depan pintu kantor, jangan sampai masuk. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu kita bangun persamaan pemikiran ya, bahwa Iya. memang kita bukan bicara mengenai agama, tapi tentang iman, tentang sudut pandang kita. Bahwa itu bukan satu hal yang merupakan satu bagian yang terpisah dari diri kita. Seharusnya justru itu menjadi identitas kita. Kemanapun kita pergi, termasuk saat kita ke kantor, kita masuk dalam dunia kerja. Harusnya iman percaya kita itu menjadi hal yang mendeskripsikan tentang diri kita. Jadi orang bisa melihat nih, Ya. yang namanya orang Kristen tuh etos kerjanya bagus ya. Nah, gitu. harusnya begitu. Cuman sayangnya dari beberapa teman yang pernah ngobrol-ngobrol kan, katanya jangan pekerjakan orang Kristen katanya. Karena dikit-dikit izin mau pelayanan. Jadi izinnya lebih banyak daripada Iya, masuk kerjanya. betul. Dikit-dikit ada izin pelayanan ini, izin pelayanan itu, dan Ada sebagainya. pertemuan gitu doa, kan. Apalagi membesuk. ya, apalagi kalau yang kita yang kasih kerjaan ini juga sesama orang Kristen juga, kan kalau masa nggak diizinkan untuk pelayanan gitu kan? Iya. Itu gimana? Jadinya serba salah semua ya. Nah, hari ini kita akan melihat ada satu pandangan menurut Alkitab, sebenarnya bagaimana sih kita menyikapi tentang dunia kerja dalam iman kita, dalam sudut pandang iman Kristen. Ya, Iya, seperti iya. itu. Dan ini juga sebenarnya merupakan satu hal yang menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena baru-baru ini kami melihat satu postingan yang begitu heboh di Twitter. Nah, dan ini menarik berkaitan tentang dunia kerja, dan ya kayaknya sih bisa beberapa dari kita bisa mengaplikasikannya atau merasa
kok kayak aku banget sih gitu Itu kan. gue banget. Aku kayak gitu loh. Apalagi ini merupakan bisa dikatakan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang multi talent. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa aku semuanya nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi kemudian ada orang-orang yang dikasih talenta hampir semuanya bisa. Tapi kemudian karena hampir semuanya bisa, akhirnya banyak hal yang harus dikerjakan, ya kan? Terus menjadikan nggak fokus juga. Tapi kemudian pembelaannya adalah aku bukan tidak fokus, tetapi fokusku ada banyak. Mungkin dari teman-teman yang ada punya pengalaman yang seperti ini kan, bisa melakukan banyak hal, akhirnya jadi punya tanggung jawab yang lebih banyak. Nah ini ada dari Twitter kan, dari @esas gitu kan. Nanti coba cari sendiri di Twitter ya. Ya, saya dapatkan ini dari postingan yang ada. Nah ini dikatakan, orang ini mengatakan pokoknya jangan pernah nunjukkan kalau kamu bisa edit video di tempat kerja kamu. Jangan, nih gue wanti-wanti aja ya katanya gitu kan. Jadi kan zaman sekarang ini kan, apalagi masa-masa pandemi ini kan. Jadi semua hal berkaitan tentang video, berkaitan tentang konten kreator dan sebagainya itu kayaknya suatu hal yang lagi booming gitu. Semua orang mengarah ke sana. Nggak usah bicara di tempat kerja, bicara tentang anak sekolah gitu kan. Anak sekolah sekarang tugasnya ngeri, harus bikin laporan dengan video ya kan. Meliput apa, bikin film pendek dan sebagainya, anak sekolah dengan HP gitu kan. Ya mau nggak mau ini yang terjadi. Dan kemudian orang ini mengatakan kalau kamu punya kemampuan untuk edit video, nggak usah ditunjukin deh gitu kan. Karena kayaknya dia ini mengalami hal itu, dia tunjukkan, kemudian akhirnya dia dibebani dengan berbagai macam pekerjaan gitu kan. Bukan job list dia awalnya. Kemudian di tweetnya yang berikutnya dia mengatakan, bedainlah definisi going extra mile di kantor karena motivasi diri sendiri. Atau simply jadi anak polos di kantor dengan orang-orang yang isi perutnya kita nggak tahu. Jangan jadi orang yang kedua. Kasihan. Jadi ya memang hari-hari ini memang ya kita nggak bisa mengelak bahwa ya gara-gara pandemi itu tadi banyak orang dituntut harus melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak pernah menjadi bagian dari kehidupan yang nggak familiar buat dia gitu. Dan itu adalah berkaitan dengan media, online dan sebagainya. Karena memang mau nggak mau ya dengan kondisi seperti ini di mana kita harus masih melakukan banyak protokol kesehatan, social distancing dan sebagainya. Akhirnya kita mencari jalan bagaimana sih caranya untuk tetap eksis gitu loh. Akhirnya ya karena kita nggak bisa tatap muka ya pakai dunia maya gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak aplikasi kan. Ngajar pun pakai berbagai macam aplikasi, belajar juga, misalnya di kantor biasanya meeting, sekarang meetingnya digantikan secara virtual, pakai aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk meeting. Ya kan, aplikasinya apa saja cari sendiri, kita tidak akan sebutkan karena nggak jadi sponsor. Kecuali kalau ada yang mau jadi sponsor boleh ya kan. Tapi kalau dari baca twitteran dari si @esas ini kan, kelihatannya dia adalah orang yang mengalami hal ini gitu. Mungkin kayak dieksploitasi karena dia ngomong gini, overwork ya kan. Pekerjaannya terlalu banyak, overwork, not getting paid gitu. Kalau pekerjaannya bertambah jadi banyak tapi kemudian dapat bayaran, oke lah gitu lah ya menurut dia kan. Jadi dimanfaatkan keadaan. Jadi bukan sesuatu yang perlu kamu banggakan ke orang lain. Pekerjaanmu makin banyak itu bukan perlu untuk dibanggakan kata dia gitu kan, karena nggak dapat bayaran apa-apa gitu loh. Terus sayangi dirimu mulai dari hal kecil ini, mulai dari sekarang. Pernah nggak sih mengalami misalnya ya, ini kita bukan hanya berbicara mengenai 1 tahun terakhir ini, tapi sebenarnya hal-hal seperti ini tuh sudah berlangsung sangat lama ya. Dimana ada orang-orang tertentu yang sepertinya mempunyai kemampuan lebih daripada orang lain, akhirnya dikasih kerjaan yang lebih banyak daripada yang seharusnya tanpa diimbangi dengan kenaikan gaji gitu ya. Nah, dari satu sisi dari orang yang dikasih kerjaan ini mungkin awalnya dia merasa bangga, aku bisa melakukan pekerjaan jauh lebih baik daripada orang-orang lain nih. Tapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia lagi dieksploitasi. Dan
si bosnya atau atasannya pun juga mungkin pada awalnya itu merasa tertolong bahwa kebutuhan kantor atau perusahaan itu bisa di-cover oleh satu orang. Tapi dia juga nggak sadar ya, terbuai dengan kondisi keadaan, dengan merasa bahwa dia kan bisa lakukan gitu kan, tanpa memikirkan bahwa aku sudah kasih gaji, sudah dibayar, tanpa memikirkan bahwa ada kenaikan tugas perlu diimbangi dengan kontrapretasi yang juga perlu dinaikin gitu loh. Beberapa tahun yang lalu aku sebenarnya mungkin mengalami hal seperti ini tapi nggak sadar, dan hari-hari ini masih aku banggakan juga, tapi sekarang aku nggak bangga lagi setelah baca Twitter ini. Apa itu? Cerita dong. Iya, long time ago in the land of far, not so far. Oke. Ya, jadi di satu perusahaan aku pernah bekerja satu tempat di mana job list aku itu kalau di departemen yang lain itu dikerjakan oleh 7 orang. Gitu. Kamu kerjakan sendiri. Aku kerjakan sendiri. Luar biasa kan? Pada saat itu aku bangga. Aku bangga banget saat aku mengetahui bahwa kamu keren banget loh, kamu emang pintar deh. Soalnya kan kamu tahu nggak kalau di tempat yang lain ya, yang kamu kerjakan ini 7 orang loh. Waktu itu kan aku merasa kayaknya aku dipuji. Wow, aku punya kemampuan 7 orang untuk menyelesaikan ini. Padahal bayangkanlah kalau seandainya gajinya juga dikali 7 ya mending gitu kan. Tapi ternyata oke lah, itu pembelajaran sih. Di satu sisi aku tetap belajar, ada hal-hal baru yang bisa aku lakukan, dan aku percaya itu merupakan satu masa persiapan di mana Tuhan memberi aku kesempatan belajar hal-hal yang baru yang pastinya berguna, dan aku rasakan sih berguna untuk misalnya dalam pelayanan saat ini gitu kan. Tapi di satu sisi aku juga nyesel gitu, kok aku nggak bijak sih waktu itu gitu loh. Makanya ada yang ngomong kan bahwa jangan segalanya dihitung dengan uang gitu kan. Ada yang ngomong gitu kan, hitung dengan pengalaman. Tapi kalau kita berbicara juga, kita bicara jujur lah, fair lah ya. Kalau kita bicara tentang kita mencari pengalaman, kita mau belajar sesuatu, kan belajar itu ada masanya untuk berhenti belajar karena sudah selesai belajar kan gitu kan. Sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah selesai ya sudah gitu loh, ya kan. Memang proses belajarnya kita tetap setiap saat kita tetap bisa belajar dengan berbagai macam cara. Tetapi secara formalnya ini ya bisa berhenti. Tapi kalau misalnya semuanya hanya dihitung bahwa bro, kamu masih tetap bisa belajar loh di sini bro, nggak apa-apa bro, lakukan aja bro. Ya lama-lama juga proses belajar itu ada masanya kita sudah jadi ahli, jadi nggak perlu dipelajari lagi gitu loh. Dan harusnya ya ada kompensasi yang seimbang dengan hal itu karena menghasilkan suatu karya. Cuman memang nggak semuanya bisa sesuai dengan apa yang jadi kita inginkan, ya. Jadi apa yang kita mau. Nah, aku pernah baca beberapa waktu lalu sebelum muncul tweet-tweet yang seperti ini kan. Kalau nggak salah udah cukup lama lah aku baca tentang seorang ahli IT. Jadi satu perusahaan itu ada satu orang ini yang ngurusi komputer dan lain sebagainya, jaringan yang ada di kantor ini. Yang dia lakukan, dia happy dengan pekerjaan dia, dengan gajinya dia yang nggak terlalu tinggi gitu, gajinya biasa aja. Dan dia tuh pokoknya datang gitu kan, datangnya itu agak siang gitu kan. Kayak orang kayak belum mandi kayak gitulah, kayak kelus-kelus lah istilahnya. Istilah saya kelus-kelus apa bahasa Indonesianya apa tuh, kayak lecek-lecek gitu, lecek gitu lah kan, nggak menarik lah gitu kan, rambutnya panjang dan sebagainya. Tapi dia datang di situ kan, dia urusi semua, kalau ada permasalahan dengan komputer, dengan jaringan di perusahaan itu dia selesaikan gitu kan. Kalau memang job desk-nya dia adalah cuma itu kan. Jadi kalau tidak ada permasalahan apa-apa ya dia cuma duduk di kantornya ya kan, mungkin dia main game di komputernya dan sebagainya gitu kan. Nah, nggak lama setelah itu terjadi ada perubahan di kepemimpinan di perusahaan itu. Jadi direktur yang sekarang ada ini sudah pensiun, digantikan dengan direktur yang baru. Nah, direktur yang baru kan dia nggak terlalu mengetahui apa yang dilakukan sama orang ini. Dia mau menunjukkan bahwa karena masih baru menjabat, maka harus menghasilkan yang lebih baik lagi kan gitu kan. Harus ada prestasi yang dilakukan. Jadi dia mulai melihat dari semua karyawan-karyawan ini kan, mana yang kira-kira ya masih bisa dipertahankan, atau mungkin kalau kira-kira nggak bagus ya nggak usah lagi lah gitu kan, dirampingkan supaya lebih efisien gitu dari segi cost-nya, segi biayanya. Kemudian dia lihat si ahli IT ini, dia datang selalu jamnya terlambat, kan kantor buka jam 8, dia masuknya jam 9, jam 10 gitu kan. Terus habis itu
dia main-main game aja, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak, yang lainnya kerja, ngetik dan lain sebagainya, orang ini kok gini aja. Akhirnya si direktur ini putuskan, oke lah, panggil dia, ya kan, kita hentikan aja, kita pecat aja lah. Masuk sudah nggak jelas jamnya, ya kan, terus dia kerjanya cuma main game aja, pecat. Jadi pecat lah orang ini. Dia sedih lah, si ahli IT ini sedih, dia dipecat karena dianggap nggak bekerja. Padahal sepanjang si ahli IT ini ada di situ, semua komputer di sana itu berjalan dengan bagus. Jaringannya semua dengan bagus. Begitu ada permasalahan, tinggal dikasih tahu dalam hitungan menit langsung selesai sama si ahli IT ini. Akhirnya ahli IT ini dipecat, ya kan? Terus mereka bilang, nggak terlalu penting lah ini. Posisi ini nggak terlalu penting. Suatu ketika setelah dipecat, ada permasalahan dengan komputer yang ada di situ, ya kan? Ada permasalahan. Bingung lah, akhirnya cari tenaga kerja untuk kerjakan itu, ya kan? Terus tenaga kerja datang, profesional bagian ini, ditanya berapa biayanya? Oh, biayanya kok jadi lebih mahal daripada gajinya orang ini, gitu kan? Kok jadi lebih mahal? Terus kemudian ada yang lain lagi yang rusak, ya kan? Harus cari orang yang lain lagi, karena orang yang ini yang kerjakan ini tidak mengerti bagian itu, gitu. Misalnya nggak ngerti bagian yang lainnya, jadi harus panggil orang lain, biayanya lebih banyak lagi, gitu kan? Terus akhirnya karyawan-karyawan yang lama kasih tahu, Pak, sebenarnya yang kamu pecat itu, dia memang orangnya kayak gitu, tapi semua kerjaan beres. Kita nggak pernah ada masalah seperti ini. Satu orang itu bisa selesaikan semuanya, gitu kan? Dan kemudian akhirnya ditelepon lah orang ini kan, ayolah datang kembali kerja di sini, gitu kan? Tapi orang itu yang waktu ditelepon dia bilang, oke ya, terima kasih ya, tapi saya nggak akan datang ke sana. Justru karena saya dipecat, saya jadi tahu nilai saya itu berapa. Karena waktu di luar dia cari pekerjaan dengan spesifikasi yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya, harganya berlipat-lipat kali ganda. Wow. Jadi kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang kita itu tidak menghargai. Bentar, aku cut bentar. Yes. Kamu tahu nggak sih, sekitar 2 minggu yang lalu sebenarnya ada satu teman aku, dia itu temen zaman aku masih kuliah, temen-temen zaman chattingan MIRC gitu. Kalau ada yang nggak tahu ya sudahlah, itu zaman sekitar 15 tahunan yang lalu. Dia tuh ngalami apa yang kayak kamu baru ceritakan, baru gitu 2 minggu. Dia posting di Facebooknya dan aku sedih banget. Dia orang IT dan dia baru 2 minggu ini. 2 minggu yang lalu. Wow. Dan dia dipecat tanpa pemberitahuan. Dan semua teman-temannya termasuk aku gitu kan. Kita menyemangati dia gitu loh. Dan yang aku balas di status dia adalah aku bilang, nggak apa-apa, take your time kan. Ambillah waktu ini kamu bisa mengeksplor hal-hal yang mungkin selama ini nggak kamu sadari tentang diri kamu gitu. Dan teman-temannya semua itu dari komen-komen mereka tuh kayak menggambarkan kondisi yang sekarang mereka lagi alami, ada sulit gitu loh, kamu nggak ada, kami rindu saat semuanya beres, saat kamu ada gitu kan, mereka posting seperti itu. Kadang-kadang gitu. Dan kamu tahu nggak, dalam sekitar 2-3 hari ini kan aku lihat, tahu apa yang dia lakukan? Dia fotografi jadinya, pergi jalan-jalan, foto tentang alam. Oke, aku nggak tahu lah perjalanan dia gimana nanti, astaga. Tapi itu loh, kadang-kadang kita tidak menghargai apa yang sudah ada di depan kita, gitu kan. Kita bicara dari sisi kita yang membutuhkan bantuan dari orang. Kadang-kadang kita tidak menghargai itu, gitu. Paling nggak katakan terima kasih aja, kadang-kadang orang itu sudah oke, sudah senang gitu loh, dihargai gitu kan. Cuman kita nggak menyadari itu sampai kemudian itu hilang daripada kita. Itu kan apa ya, kayak ungkapan-ungkapan yang kita udah tahu dari dulu tuh, bahwa kita lebih menghargai sesuatu saat hal tersebut sudah hilang, udah nggak ada, baru kita bisa menghargai. Oke, nah ngomong-ngomong seperti ini nih, sebenarnya ya dalam Alkitab itu ngajarin prinsip-prinsipnya bagaimana kita harus bersikap dalam hal-hal seperti ini, baik sebagai tuan maupun sebagai orang yang dipekerjakan, karena kita mungkin terlalu nggak pakai lagi istilah hamba ya pada zaman now. Tapi sebenarnya dalam masa-masa seperti ini ya, khususnya di dalam masa pandemi seperti ini, di mana kita harus mengeksplorasi hal-hal baru yang selama ini tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, mungkin ini juga merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan untuk lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selama ini mungkin nggak kita hargai, tapi ternyata dalam kondisi tertentu ternyata keberadaan mereka itu sangat penting buat kita. Satu hal yang membedakan orang-orang
yang berada di dalam Kristus, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu punya panggilan yang agak sedikit berbeda. Panggilannya apa? Orang Kristen. Sorry lah ya. Kita punya satu hal yang berbeda. Karena dunia mengatakan bahwa kalau kamu dipukul, ya kan, kamu balas memukul, gitu kan. Sedangkan kita di sini berbicara tentang Tuhan Yesus mengajarkan kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya kan. Itu ada di Matius pasal yang kelima, saya bacakan yang hampir mirip dengan itu kan. Dikatakan di sini ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, Tuhan Yesus ngomong gitu, ngajarkan seperti itu. Kalau dia pengen bajumu, kan, kasih sekalian sama jubahmu, ya kan? Barang siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ini bicara paksaan loh ya, bukan sakar PDW. Maksudnya kemauan kita untuk mau berjalan pertama gitu kan. Tapi ini dipaksa, kamu harus ikut aku berjalan 1 mil. Tuhan Yesus mengatakan berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Nah, katanya gitu kan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, ini kan satu hal yang sulit untuk dilakukan gitu. Nah, sebelum kita lanjut ya, mungkin kita bisa kasih satu review sedikit ya, karena kita melihat ada lebih banyak lagi teman-teman yang baru bergabung ya. Pada hari ini kita lagi membahas ya berkaitan tentang dunia kerja, di mana seringkali banyak di antara kita mungkin yang merasa bahwa aku kok melakukan jauh lebih dari apa yang menjadi tanggung jawabku. Sementara tidak ada penghargaan dari orang-orang yang mungkin ada di atas kita. Dan kita merasa, wah kok jadinya seperti ini ya? Kayaknya aku dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan kita akan melihat sudut pandang dari firman Tuhan sehingga kita bisa menyikapi dunia kerja dengan lebih bijak. Oke. Nah, saat kita bicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, sebenarnya kalau kita menyadari, firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa kehidupan kita yang kita miliki itu bukan milik kita lagi. Tetapi kehidupan Kristus, milik Kristus. Jadi sebenarnya bukan hal tentang, kita harus menuntut apa yang menjadi hak kita. Gitu. Perkataan atau bicara tentang kehidupan sebagai orang percaya, itu bicara tentang melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita memang dibesarkan di negara demokrasi. Gitu kan? Demokrasi bicara tentang melakukan kewajiban dan menuntut hak juga gitu. Kalau ada hal-hal yang harusnya menjadi hak kita dan tidak kita terima, kita bisa menuntut hal itu gitu. Ada hukum ya ada hukumnya melindungi hal-hal seperti itu. Di satu sisi memang itu hal yang baik, tapi sisi yang lain saat kita menyadari siapakah kita di dalam Kristus, bahwa seperti apa jati diri kita dalam Kristus, sebenarnya posisi kita dimanapun kita berada, posisi kita adalah untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bukan menuntut apa yang menjadi hak kita. Karena kalau kita hanya terus fokus pada menuntut apa yang menjadi hak kita, kadang-kadang kita menjadi lupa sehingga kita sendiri tidak melakukan tanggung jawab yang kita miliki. Karena kita fokusnya pada yang menuntut menjadi hak. Iya, gitu. aku, milikku dan sebagainya. Dan ini kecenderungan yang terjadi dalam banyak orang. Banyak orang itu mau ngapa-ngapain itu fokusnya pada diri sendiri, dan ini memang nggak dipungkiri. Semua orang itu punya kadar keegoisannya masing-masing. Ya, coba kalau berdoa kan, Tuhan, aku berdoa untuk diriku, aku berdoa untuk keluargaku, aku berdoa misalnya untuk orang lain pun ngomong, aku berdoa untuk tetanggaku, ya kan, untuk kotaku, untuk negaraku, semuanya ku. Jadi itu yang terjadi, dan kita nggak bisa mengabaikan tentang hal itu. Tetapi saat kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang ada di dalam Kristus, dan kita menyadari bahwa Kristus itu yang menjadi kehidupan kita, maka harusnya kita lebih fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab kita.
fokus pada apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita lakukan. Karena sebenarnya kita nggak punya hak. Kehidupan kita itu yang memilikinya adalah Kristus. Kita nggak punya hak atas hidup kita sendiri. Dan kalau dibaca ayat yang mungkin seringkali muncul saat bicara tentang hal ini, ya mungkin ada di Efesus sama di Kolose, ya kan? Bicara tentang itu, Efesus dan Kolose mirip-mirip isinya. Nah, saya bacakan dari Efesus. Di Efesus pasal yang ke-6 kan, kalau kita baca mulai dari ayat pertama, itu bicara tentang anak-anak, hormati orang tua dan lain sebagainya, gitu kan. Ini tanggung jawab, kewajiban, apa yang dia harus dilakukan anak bagi orang tuanya. Demikian juga untuk orang tuanya, gitu kan. Orang tua juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk anak-anaknya. Tapi kita tidak melihat tentang hubungan orang tua dan anak di sini, yang kita lihat tentang yang ada dalam pekerjaan. Nah, di ayat yang ke-5 pasal yang ke-6 mengatakan, hai hamba-hamba. Hamba-hamba di sini pada zaman Rasul Paulus menulisnya itu adalah budak. Budak itu slave. Jadi budak itu bukan berarti anak kecil seperti orang Malaysia mengatakan budak itu anak kecil gitu kan. Tapi yang dimasukkan di sini adalah slave. Budak yang benar-benar budak. Kalau zaman dulu ada film apa Little Missy itu tahun piro ya. Udah tua sekali. Nah, itu bicara tentang perbudakan, ya kan? Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi kalau sekarang memang tidak ada perbudakan, tapi yang ada sekarang bicara tentang karyawan. Memang karyawan tidak bisa disamakan dengan budak, karena karyawan mendapat gaji, budak sama sekali tidak mendapat gaji. Tetapi kita punya sikap sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang menyadari dirinya itu telah menjadi milik Kristus, menjadi orang percaya. Maka waktu kita bekerja, artinya ada tuan kita, ada majikan kita, yang dikatakan di sini taatilah mereka. Gitu. Mereka ngomong apa, taatilah. Memang ada batasan. Tapi Pak, kalau disuruh untuk membunuh orang, masa mau? Ya jangan. Ya enggak lah, gitu kan. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan memang pekerjaan yang perlu untuk dilakukan, gitu kan. Taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Ini yang susah. Ya. Ini yang susah, dengan tulus hati. Jadi, apapun yang ada di depanmu dan kamu disuruh untuk mengerjakan, ya lakukanlah dengan tulus, gitu kan. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi kamu anggap majikanmu itu Kristus. Jadi istilahnya taat itu tanpa banyak komplain gitu loh. Ya, karena melihat standarnya itu pada Kristus. Ya. Dan ayat 6 dikatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati orang. Jadi kalau orangnya ada, wah kayak kerja gitu. Tapi begitu dia pergi, main game. Saya yakin di sini yang lagi tidak ada yang ngaku. Okay? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kita melakukan karena kita adalah melakukan ini untuk Kristus. Melakukan ini untuk Tuhan. Seperti di Kolose mengatakan dalam segala hal, apa yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukan sesuatu itu dengan standar seperti untuk Tuhan, maka pasti kita melakukan yang terbaik. Yes. Kalau untuk Tuhan pasti kita akan lakukan yang terbaik. Kecuali kalau kita punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, maka kita tidak melakukan yang terbaik, gitu kan. Tapi kita percaya karena kita ada di dalam Kristus, ada Roh Kudus yang menuntun kita, menunjukkan kita tentang seperti apa Kristus itu, seperti apa Tuhan itu, dan dengan penuh ucapan syukur, dan karena kita tahu diri kita bukan milik kita lagi, kita melakukan dengan luar biasa, dengan excellent, katanya, dengan excellent. Ya. Jadi ayat 7, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bayangkan saudara, ini yang disuruh seperti ini adalah budak. Ya kan, adalah budak. Jadi nggak dapat apa-apa nih. Tapi disuruh. Nggak dapat gaji nih, tapi disuruh kayak seperti untuk Tuhan. Artinya tuh benar-benar apa ya? Kalau aku sih melihatnya di sini, waktu kita melakukan sesuatu itu kayak jangan dengan iming-iming kamu akan dapatkan sesuatu gitu loh. Betul. Pokoknya tuh lakukan bagian kamu seperti untuk Tuhan, sebaik-baiknya. Hasilnya seperti apa Tuhan tuh yang tanggung jawab gitu loh. Bukan menjadi bagian kita untuk mengkhawatirkan hal itu. Nah, terus muncul
punya pemikiran kan, kayak seperti yang di Twitter tadi. Kalau aku lakukan semuanya, aku yang kerjakan semuanya, gajiku nggak naik, pekerjaanku malah tambah banyak, ya nggak habis-habis. Kayaknya aku harus di kantor dari pagi sampai pagi lagi, gitu kan. Nggak sempat ada waktu untuk dengan keluarga dan lain sebagainya, gitu kan. Itu bagaimana gajiku nggak naik-naik? Ya? Tenang, ayat 8 mengatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Wow. Oke. Jadi kan, kalau kita bicara tentang tanggung jawab kita bicara tentang kewajiban kita saat kita bekerja, kita lakukan yang sebaik-baiknya. Kalaupun manusia tidak menghargainya, kalaupun manusia itu tidak menilai, wah kamu hebat dan lain sebagainya, ingatlah, dalam segala hal sesuatu yang baik yang kita lakukan, kita menerima balasannya dari Tuhan. Kalau bonus yang memberikan Tuhan sendiri, pasti bayangkan, lebih bagus daripada apa yang bisa kita bayangkan. Cuman permasalahan jadinya muncul nih kayak begini. Tapi misalnya aku udah mentok banget dengan suasana kerjaku, udah nggak bisa ditahan lagi. Gimana yang kayak gitu? Kalau udah mentok nggak bisa ditahan lagi, ya sudah ya. Mau gimana? Kan kita bukan hamba, kita bukan budak. Bisa cari kerja yang lain. Jadi yang permasalahannya di sini adalah bukan berarti kita menghamba sampai akhirnya kita itu kayak tertekan, nggak bisa kerja dengan baik dan sebagainya. Tapi maksudnya di sini adalah saat kita dalam status seperti itu, maka lakukan sebaik-baiknya. Yes. Tapi saat sudah ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir dan yang akhirnya membuat kita sepertinya untuk bisa menjaga supaya keadaan dengan lebih aman tanpa harus menimbulkan sakit hati berkepanjangan, atau aku akan melakukan hal-hal yang nanti justru seperti menjadi celah. Mungkin aku harus keluar dan mencari pekerjaan yang lain. Fine. Why not sih? Ya, kenapa enggak itu? Dan saat kita mendapatkan pekerjaan yang baru, kita mendapatkan tuan yang baru, lakukanlah dengan etos kerja yang baik. Sama, ya. Jadi kita perlu ingatlah, kita ini adalah manusia. Kita itu punya keinginan, kita punya cita-cita. Dan bahkan Tuhan punya panggilan khusus di dalam diri kita masing-masing. Ya, Dia mau menempatkan kita di mana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, cuman kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan lagi untuk saudara bisa menjadi berkat di sana, tidak memungkinkan lagi untuk bisa bersinar di sana, tanya sama Tuhan, nah Tuhan mau kemana aku? Gitu loh. Yeah. Tapi kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, Pak, aku mau keluar lah, aku nggak mau bekerja lagi. Kenapa? Karena di tempat kerjaku itu cuma aku saja Pak yang percaya pada Yesus. Yang lainnya nggak ada Pak. Jadi aku itu selalu dibully, aku itu selalu begini, begitu dan sebagainya. Kalau seperti itu jelas jawabannya tetaplah di situ. Itu sudah jelas, gitu kan. Karena kamu akan jadi terang di situ. Ya kan? Oke, mungkin kita bisa mengundang juga nih buat teman-teman yang lagi menyaksikan ya. Kalau misalnya punya pengalaman seperti ini atau ada pertanyaan mau menanggapi gitu kan, mungkin bisa ketik di kolom komen. Ya. Jadi ini bukan satu hal yang sepihak gitu loh, maksudnya cuma dari kita doang. Tapi kita pengen supaya teman-teman yang menyaksikan atau yang nanti akan menyaksikan juga bisa menuliskan di kolom komen ya, apa sih yang teman-teman alami dalam dunia kerja, apa sih tantangannya saat menjadi orang Kristen di dalam dunia kerja, tantangan bagi imanmu seperti apa, atau mungkin ya lagi ada hal-hal yang mungkin kita nggak setuju gitu kan di dunia kerja, apa sih itu gitu kan, bisa di sharing sih di kolom komen dan kita akan discuss lebih banyak lagi. Karena berkaitan tentang hal ini kan, jawabannya itu memang bisa ya, bisa tidak gitu loh, bisa, maksudnya nggak harus metodenya seperti ini. Karena kita sekali lagi bicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, itu bukan bicara tentang formula, bukan bicara tentang rumus, tetapi bicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau sudah bicara tentang antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan ini dinamis, hubungan ini bergerak. Jadi kita punya Tuhan yang bisa memberikan hikmat pada kita.
Bahkan firman Tuhan mengatakan, kitab suci mengatakan bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Jadi harusnya kita punya hikmat untuk itu. Nah, saat semua ini terjadi, memang kalau masih bisa ditahan, masih bisa dilakukan, silakan, gitu kan? Tapi kalau memang kamu sendiri mengatakan, saudara mengatakan, aku sudah nggak tahan lagi, Pak, nggak bisa. Ya kalau sudah nggak tahan mau gimana? Mungkin bisa diingat ya teman-teman ya, bahwa yang di dalam firman Tuhan ini, kalau aku pikir sih melihatnya itu dari mentalitas kita gitu loh. Dari yang sedang dikuatkan lewat firman Tuhan hari ini adalah kita gitu loh, bukan soal orang lain. Jadi di sini yang disoroti adalah bagaimana etos kita, bagaimana kita bersikap. Jadi dari sisi kita, jadi ambil posisi kita, nggak usah mikirin pihak lain gitu loh maksudnya. Karena waktu kita ya itu tadi tanggung jawab ya. Jadi firman Tuhan di sini tuh untuk menguatkan kita. Kalau posisimu adalah hamba, kalau di sini dibilang hamba, atau kalau zaman sekarang adalah kalau posisimu adalah karyawan, maka mentalitasmu sebagai karyawan dengan iman Kristen itu seperti apa gitu loh. Kalau engkau adalah tuan dengan iman Kristen seperti apa gitu loh. Apa katanya kalau soal tuan ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan di sorga dan ia tidak memandang muka. Bayangkan. Jadi kan kalau menjadi tuan ya kan, kalau jadi tuan ya kamu berperilakulah yang adil untuk karyawanmu, untuk hamba-hambamu, dan kamu lakukan itu, suruh mereka mengerjakan sesuatu itu jangan pakai ancaman. Lakukan ini ya, kalau enggak besok ku pecat kau gitu kan. Misalnya gitu kan. Bukan seperti itu gitu loh. Kalau nanti kamu nggak lakukan, potong gaji misalnya gitu. Bukan yang seperti itu. Jadi kita sebagai tuan, sebagai orang, sebagai majikan itu juga perlu melakukan seperti kita sedang melakukan satu pelayanan dari Tuhan gitu loh. Kalau aku melihatnya mungkin dengan bahasa seperti ini. Waktu kita dalam pihak sebagai tuan, maka waktu kita menjalankan fungsi kita sebagai tuan ini, jangan mengendalikan orang lain dengan rasa takut gitu loh. Karena rasa takut itu hanya akan membuat karyawan atau orang-orang yang ada di bawah otoritas kita itu menjadi orang yang munafik gitu loh. Makanya muncul di ayat sebelumnya kan, bahwa dinasihati kepada hamba ya, kalau melakukan sesuatu tuh tulus gitu loh, jangan hanya pas tuanmu ada gitu. Nah ini yang seringkali terjadi di dalam dunia kerja. Saat sang tuan atau bosnya ini menjalankan bisnis usahanya dengan memainkan rasa takut untuk mengendalikan karyawan, maka karyawan akan menjadi orang-orang yang munafik. Jadinya bagus kalau saat bosnya ada, tapi saat bosnya nggak ada ya dia lakukan hal yang lain. Kenapa? Pada dasarnya dia udah nggak suka. Kenapa? Dipermainkan emosinya, dikendalikan dengan rasa takut gitu loh. Nah jadi waktu kita menjadi orang yang ada mempunyai otoritas tinggi dan ada orang-orang yang di bawah komando kita juga perlu tahu bahwa kita ini nggak sepenuhnya benar-benar bos loh. Ada Tuhan di atas kita yang menjadi kepala. Anytime gini loh, kalau main pakai ancaman ya, anytime Tuhan juga bisa geser posisi kamu gitu loh, dan menempatkan orang lain di dalam posisi tersebut. Apalagi kalau kamu yang jadi Tuhan ya. Langsung. Tapi memang ini yang menjadi tantangan, dan ini juga hal yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya kita itu nggak benar-benar bos loh. Tetap ada Tuhan di atas kita. Dan segala sesuatu itu dia yang memegang kendali. Artinya kita bertanggung jawab juga kepada dia. Sekalipun mungkin di dunia ini kayaknya kita yang ada dalam top management, kita yang ada dalam tingkatan otoritas tertinggi, nggak ada orang lain lagi yang akan memerintah kita. Tapi ketahuilah bahwa kalau kita bisa punya posisi itu pun karena Tuhan yang memberikan buat kita. Oleh karena itu jangan sampai disalahgunakan dan kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk mengendalikan orang lain by fear, dengan ketakutan, karena hasilnya nggak akan bagus. Bisa kita bedakan ya, mungkin kamu bisa jelasin lagi abis ini, antara membuat atau menjalankan kepemimpinan itu dengan ketakutan atau dengan mendidik. Itu kan berbeda. Iya, memang berbeda. Dari kata-katanya aja sudah beda. Jadi kalau bicara tentang ketakutan, ya orang melakukan saat ada yang ditakuti maka akan dilakukan. Setelah itu enggak. Tapi kalau bicara tentang mendidik, ya memang
dibangun satu atmosfer, satu keadaan di mana semua orang mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin ada teguran di situ, betul. Mungkin ada marah saat misalnya ada yang melakukan kesalahan, tetapi di balik semua hal itu ada tujuan yang penuh kasih, yaitu saling membangun sih di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu marah, ya memang itu hal yang manusiawi kan. Menghadapi sesuatu yang membuat dia jengkel, yang membuat dia tidak sesuai dengan harapan dia, bisa marah gitu. Oke gitu. Tapi kalau setelah itu, maksudnya semua harus tetap berjalan gitu kan. Dan ini juga yang saya pernah pelajari sendiri dengan cara yang begitu keras juga gitu kan. Jadi dikasih tahu, kalau kamu punya masalah seperti ini, ya kan, coba diselesaikan gitu. Kalau nggak bisa, kasih tahu gitu, kasih tahu sama saya. Memang nanti pasti saya akan marah duluan gitu, pasti akan marah. Tapi setelah itu apa solusinya gitu loh? Solusinya bagaimana? Ya memang marah ya. Kalau misalnya kita salah dimarahin ya memang salah gitu loh. Ya sudah diterima gitu loh. Tapi setelah itu bagaimana solusinya? Mungkin aku bisa sharing nih. Ada satu pengalaman ya. Waktu aku bekerja dan aku punya atasan orang, sebelum aku masuk kerja, aku tuh udah denger image tentang si orang ini adalah, kamu bakal kerja di perusahaan A ya? Iya. Nanti direktur kamu tuh namanya ini loh. Dan dia tuh orangnya horor gitu loh. Dia tuh dia kejam, dia jahat, nggak ada orang yang bisa cocok sama dia. Pokoknya aku tuh sebelum masuk kerja tuh udah dapat gambaran bahwa aku akan bakal kerja sama dengan atasan yang susahnya nauzubillah gitu. Dan waktu itu ya karena namanya butuh pekerjaan ya udahlah, aku pikir ya oke lah gitu kan, siapa tahu dengan aku ada jodohnya gitu kan, bisa berjodoh, bekerja dengan baik ya, terima aja lah gitu loh, dijalani aja. Tapi 9 dari 10 orang yang aku temui, mereka akan mengatakan calon bosku ini seperti itu. Dan kemudian waktu itu aku mulai kerja dengan dia, aku pikir itu benar-benar benar-benar favor of God, benar-benar kemurahan Tuhan. Dengan waktu yang cukup singkat sih sebenarnya ya. Kayaknya tuh kok di balik sikap dia yang hampir nggak pernah tersenyum gitu kan, nggak pernah senyum, ngomongnya tuh pendek-pendek aja dan kadang-kadang tuh kayak nyelekit gitu kan, kayak menyakitkan gitu kan. Tapi aku bisa melihat waktu itu dia lagi mendidik aku gitu loh, menjadi staff yang lebih baik lagi, gimana cara dia mengoreksi dan sebagainya. Dan itu memotivasi aku untuk setiap hari melakukan yang lebih baik. Sampai akhirnya waktu itu ada masa di mana aku kalau mau balas email gitu kan, aku harus approve ke dia gitu loh. Nanti dia lihat kata-katanya udah bagus, baru oke, kamu email gitu. Sampai akhirnya tuh dalam waktu yang cukup singkat, dia tuh kayak nggak pernah periksa lagi gitu loh. Dia benar-benar mempercayakan bagaimana aku harus membalas email klien gitu. Negosiasi yang aku lakukan, bagaimana aku harus ketemu dengan orang gitu kan. Itu dia langsung percaya gitu loh. Dan satu ketika waktu itu aku ke ruangan dia dan aku tanya sama dia, Pak, ini pekerjaan saya ini belum selesai loh Pak. Kata orang-orang harusnya begini. Tapi kalau misalnya saya lakukan begini gimana? Dan si bapak ini dia tuh lagi duduk menghadap ke tembok gini kan, dia nggak ngadap ke meja yang langsung ketemu aku, yang ngeliat aku di depan meja dia gitu. Dia lagi ngadap ke tembok, dia cuma jawab gini, saya nggak peduli kamu mau kerja pakai kaki atau tangan, yang penting selesai, oke? Gitu. Kayak begitu. Astaga, waktu itu aku antara yang aku bisa aja meresponnya dengan, ini orang gak sopan banget sih, aku datang nanya kerja bagaimana, kenapa dia jawab aku bahkan gak lihat muka aku gitu loh. Tapi yang kedua, aku bisa memilih untuk merespon ini dengan positif. Wow, berarti dia percaya cara kerja aku. Hubungan kerja kami mulai meningkat pada level yang lebih baik. Dia gak peduli caranya bagaimana, tapi dia tahu aku akan selesaikan hal itu dengan baik. Dan hasilnya akan baik. Jadi ini seperti hal yang bisa kita pelajari bersama bahwa menjalankan kepemimpinan by fear atau dengan ketakutan itu tidak sama dengan saat ada didikan dan disiplin. Kita bisa lihat motivasi. Nah, oke. Tapi juga gini. Sebelum kita lihat dari pertanyaan dari komen, ya kan? Tapi juga tergantung dari orang yang menerima, maksudnya tergantung dari si bawahan ini, si karyawan ini
untuk menerima itu, apakah dia melihat ini sebagai satu hal yang dia lakukan yang sebagai penindasan, atau dia bisa belajar juga dari situ, gitu. Ya kan? Jadi tergantung juga. Jadi semuanya ini tergantung, gitu. Semuanya itu tergantung. Nggak ada harus begini, harus begitu. Karena ini bicara tentang hubungan, ya kan? Ya, silakan dibaca. Oke, ini ada pertanyaan dari Marisa. Tapi memang ada atasan yang sebenarnya memang sangat memanfaatkan karyawan. Apalagi kalau atasan punya prinsip bahwa kalau satu karyawan atau staff bisa melakukan lebih dari tupoksi yang seharusnya, buat apa merekrut banyak staff atau karyawan? Benar. Betul. Ini yang terjadi, dan ini permasalahan yang sering kali terjadi dalam dunia kerja. Istilahnya gini, kasarnya gini, kalau bisa gratis, kenapa harus bayar mahal? Betul. Ya kan? Kalau satu orang bisa kerjakan semua, ngapain aku hire orang lebih banyak lagi gitu kan? Toh satu orang gajinya tetap, dia bisa kerjakan yang lebih banyak. Ini kayak sharing aku tadi di awal ya, sebelum Marisa masuk ya. Aku kerja di satu tempat di mana aku satu orang menyelesaikan pekerjaan yang kalau di tempat lain tuh 7 orang yang kerjakan, begitu. Ya. Jadi, luar biasa ya. Luar biasa. Cuman sayangnya gajinya tetap sama satu. Iya. Aduh. Aku sedih deh di situ. Oke, dengan case seperti ini gimana? Ya, maksudnya kalaupun seperti ini, kalau kita pada posisi karyawan, ya memang nggak bisa ngapa-ngapain. Kembali kepada diri kita. Kalau memang kita melihat bahwa kalau kita adalah posisi karyawan dan kita melihat bahwa nggak apa-apa, aku bisa mengerjakan semuanya dan aku enjoy, aku bisa belajar banyak hal. Oke, lakukan seperti apa yang kata firman Tuhan. Lakukan semaksimal mungkin, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Tapi kalau misalnya mulai terasa bahwa ini eksploitasi nih, ini mulai ada penindasan nih, ya, ada motif yang nggak baik dan tidak kondusif. Mungkin pertama kalau aku akan menyarankan coba diajak dialog atasannya, Pak atau Bu, Pak Bos gitu kan, kenapa seperti ini? Saya merasa seperti ini. Dan aku pikir kalau atasan yang baik maka dia akan melihat itu dengan cara yang responsif gitu, ya, akan menanggapi seperti itu dan dicari solusinya seperti apa. Tapi kalau ternyata mentok seperti nabrak tembok dan nggak ada jalan keluar, dan pada umumnya aku harapannya sih tidak semua, tapi pada umumnya saat atasan dikritik seperti itu, mereka itu selalu merespon dengan toksik. Mereka merasa bahwa seperti lagi dipertanyakan oleh bawahannya. Egonya tuh kehantam dan akhirnya apa? Malah dengan secara sengaja mereka itu mulai semakin mempersulit si karyawan ini. Gitu loh, itu yang paling gak enak tuh kayak begitu. Kamu jadi terbawa emosi ya? Karena itu perlindungan kita yang paling kuat itu ada pada Tuhan. Tanya sama Tuhan langsung, Tuhan, aku tetap di sini atau enggak? Ya. Karena waktu kita melakukan yang baik itu kan, Tuhan itu yang memberikan upahnya, gitu kan. Cara Tuhan memberikan upahnya bermacam-macam dan nggak harus bicara tentang uang misalnya, tapi bisa jadi hal yang lain, misalnya tiket liburan kayak. Atau ternyata itu cara untuk kita masuk mendapat pekerjaan baru. Betul. Dengan hal-hal yang lebih baru lagi. Mungkin harus keluar dari pekerjaan yang lama dengan cara seperti itu. Karena kalau tidak ada konflik kan tidak bisa mau keluar gitu kan. Jadi makanya ini kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Bukan harus begini, harus begitu. Karena kita nggak bisa patok harus begini, harus begitu. Kadang-kadang seperti ini dan Tuhan bilang tetaplah ada di situ karena kamu nanti bisa jadi terang di situ. So, gitu loh. Ini bisa kembali nih ke ayat yang tadi tuh yang mengatakan bahwa Tuhan itu juga punya bos di atasan dia gitu loh, yaitu Tuhan. Nah, jadi seperti ini loh kalau dalam struktur manajemen ya. Kira-kira seperti inilah. Ada karyawan, ada bos di atasnya lagi, ya kan? Ini bos kita, ini Tuhan. Waktu udah mentok dengan atasan yang di sini, pergi ke top manajemennya. Siapa di sini? Ada Tuhan. Tanya sama dia, ya. Dan bagusnya adalah top manajemen ini Tuhan, dia tidak terhalang dengan prosedur apapun. Bedanya gini, kalau tadi kan gini ya, karyawan, kemudian bos kemudian Tuhan, ya kan? Ini dari sisi kalau melihat dari sisi manusiawinya melihat seperti ini. Tapi kalau dari sisi Tuhan melihatnya ini karyawan, ini bos, ini Tuhan. Sama-sama punya Tuhan yang sama. Iya. Begitu. Oke. Jadi tanya
tanya sama dia, Tuhan, aku tetap atau engkau punya jalan yang lain buat aku, tunjukkan. Oke, ada tanggapan. Wah, ini seru. Oke, kamu yang sudah pernah resign, terus atasan ngejar-ngejar seorang butuh kita balik, tapi tidak ada perubahan, apa sebaiknya resign lagi? Tergantung. Pertanyaannya ada lagi nih kan. Kan sudah pernah resign. Atasan ngejar-ngejar seolah-olah butuh begitu. Telingamu terlalu lemah, Marissa. Kamu gampang dirayu. Harusnya waktu kamu kembali, kasih leverage sama dia. Begitu. Oke, aku masuk kontra prestasinya seperti ini. Gitu lah. Begitu, Nona. Nah, seolah-olah butuh, begitu kita balik tidak ada perubahan. Nah, ini mungkin yang bisa dibilang bahwa kadang-kadang anak dunia itu lebih cerdas daripada anak-anak Tuhan, ya. Jadi belajar dari pengalaman, kalau terjadi seperti ini, sebelum balik perlu tanda tangan hitam di atas putih. Ini perlu cerdas nih hal-hal seperti ini. Betul. Tapi apa boleh buat, sudah terjadi. Kembali, tanya Tuhan. Tuhan, tetap atau aku harus ambil langkah yang lain. Yes. Dan apa yang Tuhan taruh di hati, jangan takut untuk lakukan itu. Jangan takut untuk tantangan apapun. Tantangan akan tetap ada, haters akan tetap ada, tapi penyertaan Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Perlindungan kita jauh lebih kuat dari koneksi, lebih kuat dari semua link atau jaringan yang kita punya. Jadi tanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Aku sudah ada dalam situasi seperti ini. Karena seringkali begini, kita itu terperangkap untuk mencari jalan keluar atau menyalahkan masa lalu. Harusnya dulu jangan begini, harusnya jangan begini, harusnya jangan begitu. Itu nggak bisa kita ubah karena udah terjadi. Yang perlu adalah what's next now. Dan apa yang mau dilakukan ke depan, kita mau tanya pada yang hikmat itu, yaitu Kristus. Kristus adalah hikmat kita. Cuman kadang-kadang gini loh, waktu kita sudah bertanya, Tuhan gimana ya, hikmatnya gimana gitu kan, hikmatnya gimana. Kemudian kita nggak tahu Tuhan itu jawabnya gimana sih. Gitu. Yeah. Kan nggak semua orang dapat yang langsung. Tuhan berkata, aku mau seperti ini terdengar di telinga. Nggak semua orang punya gitu kan. Mungkin dari 1000 orang mungkin cuma setengah orang. Gitu. Tapi waktu kita sudah memikirkan itu kan, kita gini loh, sebagai manusia kan, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir, ya kan, kita punya yang namanya pikiran, kita punya jiwa kita, ada berbagai aspek di dalamnya, dan kemudian dari semua ini kita bisa pertimbangkan, kira-kira seperti apa, ya kan, dan kemudian misalnya muncul ada beberapa hal, dan kita mengikuti kira-kira mana sih yang ada damai sejahtera di hati kita gitu kan, seperti apa. Kalau boleh tanya sama orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita anggap bijak ya, punya pengalaman, boleh tanya, tapi pada akhirnya keputusannya kita sendiri perlu tanya sama Tuhan. Dan kita nggak bisa menggantungkan kata orang lain seperti ini maka aku harus ikuti dia, nggak juga. Dari keputusan ada di tangan kita. Karena bagaimana Tuhan menuntun kita, nantinya apapun yang kita hadapi di perjalanan berikutnya ya kita yang harus hadapi. Kalaupun itu gagal, kalaupun itu sukses, kita yang akan menghadapi. Waktu itu gagal ya oke, nggak masalah, gagal gitu loh. Tapi setelah itu mau bagaimana lagi gitu kan. Tapi Tuhan tetap akan terus bekerja. Sekalipun pilihan yang kita lakukan itu pilihan yang salah, karena kita salah mengartikan signal hikmat dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap bisa turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ini pengharapan buat kita. Istilahnya gini loh, tapi ya kita harapannya kita nggak salah ambil keputusan. Tapi kalaupun kita salah ambil keputusan, jaminan kita adalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekalipun kita ambil keputusan yang salah, pengharapan kita adalah Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting adalah kita tahu kita ada di dalam Kristus gitu loh. Itu yang paling penting sih. Istilahnya gini loh. Berdiri atau jatuh di dalam Kristus lebih aman gitu loh daripada kita merasa kita aman tapi di luar Kristus. Jadi paling aman kan? Paling aman. Pastikan dirimu ada di dalam Kristus. Untuk semua yang lagi menyaksikan DoShare malam hari ini, pastikan engkau ada di dalam Kristus. Jatuh atau engkau berdiri, tetap di dalam Kristus. Karena itulah jaminan kita daripada kita pikir kita aman tapi ternyata kita di luar Kristus.
Begitu. Jaminan keamanan kita ada pada Kristus. Dan waktu kita ada di sana, kita bukan lagi melihat apa yang menjadi hak kita, tapi kita melakukan kewajiban kita dengan maksimal. Apa yang menjadi tugas kita lakukan dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Itu bagi kita yang berada dalam posisi sebagai karyawan, sebagai hamba. Tapi sebagai Tuhan, kita juga jangan melupakan tanggung jawab kita juga. Kita bertanggung jawab, kita tidak gencet orang, gitu kan, tidak membuat orang itu menjadi ketakutan, mengancam-ngancam orang dan lain sebagainya. Soalnya kita harus ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kita sama, dan Tuhan tidak memandang muka. Wah. Dan gitu, apa ya? Aku tuh, kamu pernah dengar nggak sih bahwa kadang-kadang di dunia kerja itu untuk mencapai karir tertentu itu pakai gaya berenang. Gaya berenang. Nah, gaya berenang. Jadi singkirkan kiri, singkirkan kanan, tendang kiri, tendang kanan. Oh, itu berenangnya gaya kata ya kan? Gitu kan? Gak gaya bebas ya kan? Kalau gaya kupu-kupu lebih parah lagi dia. Sekalipun itu yang terjadi dalam dunia kerja yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah perlindungan Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Iya. Wah, lanjut lagi, ini kayak private session ya jadinya. Mungkin ada masukan untuk hubungan sesama rekan kerja gimana? Ada staf yang kerja keras memberi keuntungan buat perusahaan tapi tidak terlalu dihargai. Malahan yang lebih direspon adalah staf yang hanya cari muka. Ingat ya, bos kita itu tetap manusia. Bos kita tetap manusia dan manusia itu akan melihat dari apa yang enak bagi dia. Itu kita harus sadari itu. Karena inilah makanya dikatakan bahwa anak-anak dunia itu, orang-orang dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang gitu loh. Oleh karena itu kita perlu untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bukan licik. Bukan licik seperti ular. Jadi ungkapan yang mengatakan bahwa anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang itu sebenarnya ada dalam Dushar beberapa waktu yang lalu saat kita berbicara mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di mana bahwa orang-orang dunia itu dengan semua hikmat mereka berusaha mencari keuntungan sendiri. Berusaha mencari keuntungan mereka sendiri. Dan kemudian Tuhan Yesus memperingati bahwa anak-anak dunia itu saat mereka kegencet saat mereka dalam situasi sulit tuh langsung mikir gitu loh. Nah, harusnya kita anak-anak Tuhan lebih cerdas daripada mereka gitu loh. Kenapa kita bisa lebih cerdas daripada mereka? Karena kita bukan memakai pikiran kita untuk menjalani hidup ini. Kita mempunyai pikiran Kristus. Jadi dalam setiap langkah yang kita lakukan, dengan siapa kita bekerja, dengan siapa kita berinteraksi, selalu tanya Tuhan. Ini harus bagaimana? Apa yang aku harus lakukan? Langkah bagaimana aku hadapi ini? Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita temui atau kita hadapi, saat kita tahu memang itu tuntunan dari Tuhan, jangan takut gitu loh. Jangan takut. Karena penyertaan Tuhan itu pasti nyata buat kita. Pasti nyata buat kita. Sekalipun orang-orang dunia, anak-anak dunia dengan semua hikmat mereka berusaha untuk melakukan ini dan itu untuk menghalangi kita. Tapi mereka tidak akan bisa menghalangi saat anak-anak Tuhan itu bersinar. Yes. Jadi lakukan tugas sebaik-baiknya, terus juga pandai untuk membaca situasi, bagaimana cara menempatkan diri, karena kita masih berhubungan dengan manusia, bos kita bukan langsung Tuhan yang kelihatan di situ. Kalau Tuhan dia pasti akan menilai dengan begitu adilnya. Tapi karena bos kita adalah manusia juga, kita tahu bagaimana menempatkan diri sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagai Tuhan juga melakukan sebagaimana harusnya. Sebagai Tuhan memberikan hak yang perlu diberikan kepada karyawannya. Jadi ada satu hal yang saya diingatkan beberapa waktu yang lalu, ada bos saya ngomong gini kan. Kalau misalnya ada orang ngomong, aku sudah kerja sekian lama, gajiku nggak naik, aku mau gitu kan. Jadi kalau kita mau minta kenaikan gaji, triknya ada, gampang gini. Triknya kayak gini. Lakukan sesuatu yang lebih, lakukan sesuatu yang lebih. Setelah itu kamu bicara. Tunjukkan bahwa aku sudah melakukan sesuatu yang lebih, menghasilkan hal yang lebih untuk perusahaan. Aku perlu kenaikan gaji gitu. Jadi nggak tiba-tiba kerjanya tetap sama, masuknya tetap terlambat, tiba-tiba besok datang, Pak minta kenaikan gaji, nggak akan naik gitu.
Tapi kemudian kita lakukan sesuatu yang lebih dan kemudian menghasilkan keuntungan bagi perusahaan gitu kan, wajar minta kenaikan gaji. Ya, boleh. Nggak masalah. Dan ini sebenarnya merupakan satu contoh bahwa anak-anak Tuhan itu perlu lebih cerdas daripada anak-anak dunia itu, hal-hal yang kayak gini loh. Ya, hikmat-hikmat seperti ini. Dan kita bukan karena bukan sekedar minta gitu loh, tapi karena kita tunjukkan ada hasil gitu loh. Kita seperti menunjukkan nilai kita di situ. Dan waktu kita meminta untuk pertimbangkan kenaikan gajiku, itu bukan ngecap, itu bukan hal yang mengada-ada. Karena begitu pekerjaan kita bagus, perusahaan dapat keuntungan lebih banyak, ya wajar untuk kasih kenaikan gaji gitu. Karena memang kerjaanku, aku tambah kerjaan seperti ini, hasilnya jadi lebih banyak, wajar gitu. Dan itu tidak merugikan perusahaan. Ya. Istilahnya begini loh, kita perlu menunjukkan nilai diri kita, ya. Itu sebenarnya ada salah satu wujud dari kita menghargai diri kita. Jadi kita menghargai, aku sudah kerja sebaik-baiknya, aku udah lakukan tugasku dengan baik, tanggung jawabku dengan baik. Karena ini di dunia kerja, maka ada kontraprestasinya. Itu suatu hal yang sangat-sangat wajar, ya. Jadi bisa dibicarakan. Jangan merasa nggak enak lah, inilah, itulah. Gak apa-apa. Sudah tunjukkan buktinya dan dibicarakan. Kalau memang ternyata tuntunan dari Tuhan berbeda buat kita bahwa ya panggilanmu selesai sampai di sini di tempat ini, berbesar hati juga untuk menerima tantangan yang baru. Dan jangan takut mengambil langkah itu karena merasa kita keluar dari zona yang selama ini sudah nyaman dengan kita. Karena yang paling penting adalah siapa yang berjalan menyertai kita. Itu yang akan menjadi kekuatan buat kita. Jadi jangan takut dengan kondisi apapun, jangan takut dengan langkah apapun, dengan perubahan apapun. Karena yang paling penting itu tadi ya, bahwa kita tahu siapa yang ada di atas kita, siapa yang menyertai kita. Dan kalaupun kita masih harus tetap dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kita pun juga jangan putus pengharapan. Karena bos kita juga punya Tuhan yang mengawasi dia. Dan Tuhan yang memberikan upah kepada kita. Wah, itu dahsyat. Jadi going extra mile, yay or nay? Tergantung Tuhan bilang apa. Istilahnya kan begini, tetap atau pindah, tidak ada masalah buat anak-anak Tuhan. Karena dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Yay or nay, yang penting sesuai dengan apa yang Tuhan katakan buat kita. Oke, kayaknya itu aja ya. Ya. Pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Sekalipun yang bertanya cuma satu orang. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam Do Share berikutnya hari Selasa minggu depan. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Facebook page saya, Daniel Sugiarto. Dan juga hari Rabu besok. Hari Kamis, aduh kok salah ya. Hari Kamis besok ada acara Bible Study. Kita membahas satu surat yang baru, pelajaran yang baru, yaitu bicara tentang surat Galatia. Dan ini pertemuan pertama. Nanti kalau mau ikut boleh, acaranya gratis. Bisa tulis di kolom komentar atau hubungi kami secara japri gitu kan, lewat message, lewat WhatsApp, lewat apapun juga bisa. Ada semua informasinya di sana. Kalau mau ikut, boleh kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Nanti boleh hubungi, kita akan kasih link Zoom-nya karena kita akan menggunakan aplikasi Zoom. Dan karena ini adalah pertemuan pertama, pastikan teman-teman ikut. Kita mulai tepat jam 8 waktu Indonesia Barat dan sebelum jam 8 malam ya. 8 malam waktu Indonesia Barat dan sebelum jam 8 bagusnya sih langsung masuk aja gitu. Jadi kita bisa mulainya on time. Dan di sana kita bisa tanya jawab dan juga bertukar pikiran. So, masih ada waktu beberapa hari ke depan ini, gunakan waktu, boleh langsung membaca surat Galatia. Dan apa yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan buat kita, boleh dicatat dan kita akan diskusi dalam sesi pelajaran yang akan dimulai pada hari Kamis nanti. Oke, gitu aja dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, bye-bye. Bye-bye.